Merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan kita bahwa tema mingguan Gereja Masehi Injili di Minahasa pada minggu yang berjalan ini yaitu kebenaran versus dusta. Dan oleh sebab itu marilah kita belajar terlebih dahulu apa itu kebenaran dan apa itu dusta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu ialah dasar dari sebuah kepercayaan, atau bisa dibilang bahwa kebenaran itu adalah integritas iman kita selaku orang percaya. Dan ketika kebenaran itu kita ganti dengan dusta atau dengan berbohong, apa yang akan terjadi? Tentu saja nilai-nilai yang baik yang ada dalam kebenaran, nilai-nilai yang baik yang ada dalam kehidupan kita akan hilang dari hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ingat bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan Adam, manusia pertama pada saat itu, karena tipu daya iblis. Iblis menggoda dengan mendustai Hawa pada saat itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Hawa sudah tahu bahwa Allah melarang mereka untuk makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Sudah dilarang. Tapi iblis bilang, atau ular itu bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi ketika kamu makan buah itu, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ketika mendengar perkataan ular itu, apa yang Hawa lakukan? Hawa kemudian memetik buah itu dan memberikannya kepada Adam. Jadi mereka bersama-sama jatuh ke dalam dosa karena mereka memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan Allah. Yang kita pelajari dari kisah ini yaitu ternyata dusta itu adalah dosa yang sering dipakai iblis untuk memenuhi keinginan-keinginan kita sebagai manusia. Jadi keinginan-keinginan pribadi kita atau hawa nafsu kita seringkali pemicunya itu karena dusta. Dan oleh sebab itu, mengapa kebenaran itu menjadi penting? Saat ini saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa ketika orang kehidupan sudah penuh dengan dusta, atau penuh dengan kebohongan, dipenuhi dengan dosa, maka akan selalu ada konsekuensi atau akan selalu ada akibat yang akan kita terima, yang akan kita hadapi di kemudian hari. Dan seperti inilah yang terjadi dalam kehidupan Ananias dan Safira. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mau mengajarkan kita sebenarnya bagaimana caranya kita memberikan persembahan yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca arti nama dari Ananias dan Safira ini, mereka punya arti nama yang baik. Ananias itu artinya Allah yang memberikan, dan Safira berarti cantik, jelita, atau indah. Tentu ketika mereka diberikan nama seperti itu, pasti ada harapan-harapan yang baik juga. Ya paling tidak, orang yang diberikan nama yang punya arti seperti itu, harapannya mereka juga akan berperilaku seperti arti dari nama mereka. Tetapi kenyataannya tidak. Yang terjadi adalah ketika cara hidup berjemaat kala itu, kalau kita baca pada pembacaannya yang sebelumnya, jemaat-jemaat kala itu ketika mereka menjual hasil kepunyaan mereka, baik itu harta mereka dalam bentuk tanah atau dalam bentuk apapun, jemaat yang ada pada kala itu, mereka memberikan seluruh hasil penjualan mereka
di depan kaki rasul-rasul. Mereka mempersembahkan itu untuk Tuhan melalui rasul-rasul yang ada pada masa itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Mereka tidak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata kalau kita baca di ayat yang kedua, ketika Ananias menjual sebidang tanah, dia menjual sebidang tanah itu atas sepengetahuan istrinya. Dan yang paling parah adalah ketika ia menyembunyikan sebagian hasil dari penjualan itu, dia menyimpannya sendiri untuk kehidupan mereka. Hal itu diketahui oleh istrinya. Jadi dia jual ternyata sebidang tanah, mungkin lakunya sekian, kalau mungkin bisa dibahasakan sekarang, mungkin lakunya 500 juta, tapi ternyata yang dia bawa di depan kaki rasul-rasul itu hanya sebagiannya, hanya setengahnya, mungkin hanya 250 juta. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata Rasul Petrus mengetahui hal yang dilakukan oleh Ananias. Dan setelahnya ketika Rasul Petrus berkata kepada Ananias, "Rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya." Atau Ananias itu mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari dari kisah Ananias dan Safira ini? Pertama, kalau orang baca di ayat awal, ayat 1, ayat 2, ketika tindakan Ananias, dia menahan sebagian hasil penjualannya, atau dia menyembunyikan hal itu, justru istrinya tahu pada saat itu apa yang dilakukan oleh suaminya. Parahnya adalah Safira tidak menegur atau menasihati suaminya. Orang tahu bersama ya, mungkin saya belum berkeluarga, tetapi seorang istri tentu adalah penolong bagi suaminya. Tentu kalau sudah tahu suami salah, kalau hanya dibiarkan, tidak ditegur, ya pasti akan terjerumus bersama. Dan akan ada akibat atau konsekuensi yang diterima. Dan hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Ananias dan Safira. Ketika Safira tahu suaminya sudah berdosa, sudah salah, hal itu keji di hadapan Tuhan, dia membiarkan suaminya melakukan hal itu. Dia membiarkan Ananias pergi di depan kaki rasul-rasul, kemudian meletakkan sebagian hasil penjualan atas sebidang tanah yang mereka jual. Dan ternyata Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, perbuatan Ananias itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan konsekuensinya adalah ia kehilangan nyawanya. Kemudian bagaimana dengan Safira? Kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, ketika Ananias kemudian mati, dan ada beberapa orang muda yang datang mengapani mayatnya Ananias, di ayat 6, dan mereka juga mengusung dan membawa pergi mayatnya Ananias. 3 jam kemudian si Safira datang. Tetapi Safira ini tidak tahu suaminya sudah mati. Dan Rasul Petrus juga berkata hal yang sama kepada Safira saat itu. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Dan ayat selanjutnya, ayat 10, lalu rebahlah juga Safira dan putuslah nyawanya. Dan kejadian itu disaksikan oleh jemaat yang ada pada saat itu, dan semua orang menjadi takut. Dan ketika mereka mendengar hal itu terjadi, mereka menjadi sangat-sangat ketakutan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kita saat ini adalah, apakah Tuhan tidak mengizinkan Ananias itu hanya mempersembahkan sebagian? Apakah kalau mempersembahkan sebagian itu adalah hal yang salah di mata Tuhan?
setelah kita membaca firman Tuhan ini dan betul-betul memaknainya, sebenarnya bukan memberikan sebagian itu yang adalah kesalahan dari Ananias dan Safira, tetapi isi hati mereka. Kita tahu kalau kita baca sebelumnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, semua jemaat pada saat itu dengan rela hati, dengan ketulusan hati mempersembahkan semua yang ada pada mereka. Dan hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Berarti mereka juga mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Mereka mempersembahkan hati mereka untuk Tuhan. Karena tidak gampang ketika kita sudah menjual mungkin seluruh harta kita dan mempersembahkan semuanya di hadapan Tuhan. Tentu tidak gampang, tidak mudah untuk menyangkal diri kita, tidak mudah untuk melepaskan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita yang terlalu menggenggam erat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, tanpa kita tahu cara yang benar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal ini yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Sebenarnya Tuhan tidak marah ketika mereka memberikan sebagian hasil itu, tetapi isi hati mereka. Mungkin si Ananias ini ingin menonjolkan dirinya di hadapan jemaat-jemaat yang lain, bahwa dia juga bisa menjual tanahnya dan juga mempersembahkan persembahan ke hadapan Tuhan lewat rasul-rasul yang ada pada saat itu. Tetapi isi hatinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hatinya. Ia ingin menonjolkan diri. Ia ingin mendapatkan pengakuan. Ia ingin orang-orang memuji dia. Dan hal itulah yang tidak Tuhan sukai. Tuhan membenci hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah setiap pribadi kita menguji isi hati kita. Kembali merenungkan apa tujuan kita memberikan persembahan. Apakah dalam setiap peribadatan kita memberikan persembahan agar orang lain mengakui bahwa kita mungkin lebih hebat dari orang lain? Apakah dalam setiap kita beribadah, saat kita memberikan persembahan, hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, agar orang lain memuji kita? Oh, ternyata si A ini orang kaya. Ternyata si B ini punya harta yang melimpah. Apakah kita hanya sekedar ingin mendapatkan pengakuan saja dalam memberikan persembahan? Marilah kita renungkan bersama bahwa ketika setiap hati kita dikuasai oleh hawa nafsu atau dikuasai oleh keinginan-keinginan pribadi kita, maka setiap pribadi kita membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan-pencobaan. Jadi bukan Tuhan yang membawa kita ke dalam pencobaan, tetapi diri kita. Hawa nafsu kita lah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, sebenarnya siapa yang memimpin hidup kita? Sebenarnya siapa yang ada dalam hati kita? Apakah memang Tuhan benar-benar ada dalam hati kita? Dan kalau Tuhan ada dalam hati kita, apakah Dia yang membawa kita ke dalam pencobaan? Mari kita renungkan bersama. Justru seringkali kita jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan itu karena keinginan pribadi kita. Itu karena hawa nafsu kita. Karena kita ingin orang lain memuji diri kita. Karena kita ingin terlihat hebat dibandingkan orang-orang yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Ananias dan Safira ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita mempersembahkan itu dengan setulus hati kita. Jangan biarkan keinginan pribadi kita, hawa nafsu kita membuat kita tunduk terhadap hal-hal duniawi, membuat kita lebih fokus kepada hal-hal duniawi. Jangan biarkan hal itu terjadi. Dan oleh sebab itu, mari kita juga menguatkan iman kita. Bagaimana kita bisa menang dari perbuatan-perbuatan yang jahat atau perbuatan-perbuatan yang buruk itu? Mari kita renungkan bersama. Bagaimana kita bilang, oh, kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, tetapi justru kehidupan kita tidak mencerminkan kita sebagai orang-orang yang sudah menang, karena hawa nafsu yang menguasai diri kita.
Dan oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Memang sangat susah bagi kita untuk dapat mengalahkan rasa keinginan atau keinginan pribadi kita. Memang sulit bagi kita untuk bilang bahwa kita bisa menyangkal diri, kita bisa menolak hal-hal duniawi. Memang sulit sekali bagi kita. Tetapi mari kita introspeksi. Ketika kita melakukan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita mengandalkan pribadi kita atau kita mengandalkan Tuhan? Karena sesulit-sulit apapun yang kita hadapi, baik itu pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, bahkan juga melawan dosa, kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah menang. Kita tidak akan pernah menang dari hawa nafsu kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepadanya, kita tunduk kepadanya, maka tentu Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Oleh sebab itu, kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana kita bisa menolak hawa nafsu itu? Bagaimana kita bisa menolak keinginan-keinginan pribadi kita? Jawabannya adalah, mari kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Matius 14 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Hal ini yang terjadi pada Ananias dan Safira. Mereka terlalu cinta dengan kehidupan mereka. Mereka terlalu cinta dengan nyawa mereka, dengan harta mereka, sampai mereka lupa mereka dapat kehilangan nyawanya. Bahkan justru karena perbuatan mereka tersebut, mereka sudah kehilangan nyawanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama merenungkan, apakah di sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan seutuhnya kepada Tuhan? Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini, mungkin ada beberapa anggota jemaat yang di PHK, mungkin ada beberapa anggota jemaat juga yang hanya menerima gaji sebagian atau tidak sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi apakah Tuhan juga akan menuntut kita mempersembahkan semuanya untuk Tuhan? Mari kita mengenal Dia. Kita tanyakan kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya berikan kepada Tuhan? Mungkin kalau saya berikan semuanya dari hasil kerja keras saya selama ini, saya tidak bisa makan, keluarga kami tidak bisa makan." Saya percaya, saya mengimani bahwa bukan itu yang Tuhan tuntut bagi kita. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita adalah hati kita. Kita ingat bahwa ada seorang janda yang digambarkan bahwa yang janda miskin, dia mempersembahkan itu 2 peser, dia bawa ke bait Allah, sedangkan orang-orang yang lain mempersembahkan apa yang mereka miliki, tapi tidak mempersembahkan semuanya. Tuhan Yesus berkata bahwa justru janda yang miskin inilah yang mempersembahkan seluruh yang ada padanya, dan itu berkenan di hadapan Tuhan, karena dia mempersembahkan itu dengan hati yang tulus. Walaupun kesiang, so tidak punya apa-apa, tapi dia masih memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita belajar bahwa Tuhan ingin melihat hati kita. Apapun yang ada pada kita, sekecil apapun itu, tapi kalau kita memberikan dengan tulus hati,
bukan hanya untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan memberkati persembahan kita. Dan terlebih lagi Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan ini Allah pencipta, Maha Pencipta. Tuhan yang punya segalanya, Maha Kuasa. Dia bisa membuat segala sesuatu itu ada. Dia yang sudah menciptakan kita, Dia yang menempatkan kita di tempat ini, dalam gereja ini. Tuhan kita kaya. Tapi Tuhan menginginkan kita bukan untuk mempersembahkan apa yang Dia sudah berikan kepada kita, tetapi Tuhan jauh menginginkan hati kita untuk dipersembahkan kepada Dia. Oleh sebab itu, menutup perenungan firman Tuhan pada saat ini, ingin saya ingatkan kembali bahwa Tuhan ingin kita dengan rela menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, marilah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama merenungkannya dan melakukannya, bukan untuk kemuliaan nama kita. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita punya segalanya, yang Dia butuhkan adalah hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap pribadi kita, setiap kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin.